Baik, izin mulai ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, karena kita di pertemuan sebelumnya itu udah membahas macam-macam dari bangun ruang ya. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita mau bahas luas permukaan. Tapi sebelum pelajarannya dimulai, boleh kepada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk doa. Oke, bersiap. Siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke, tadi anak-anak di jam sebelumnya udah belajar sama Bu Nahdia sama Bu Hani ya. Sekarang kita mau belajar matematika. Pada semangat gak nih teman-teman anak-anak? Oke, karena kita sebelumnya udah belajar bangun ruang. Jadi di bangun ruang itu yang seperti yang kalian tahu dan kalian lihat nih di sekitar, coba deh. Ada beberapa yang bentuknya itu kayak bangun ruang nih. Contohnya kayak gini, penghapus papan tulis itu sebenarnya ini balok kan ya? Iya. Iya bukan? Kalau kayak celengan itu bentuknya apa ya? Tabung, betul. Nah itu termasuk bangun ruang juga. Nah tapi bangun ruang itu gak cuma memiliki volume teman-teman, anak-anak. Nah bangun ruang itu juga punya luas permukaan. Nah untuk mengetahui luas permukaannya kita lanjut dulu ya. Nah seperti yang digambar sini, ada gambar apa? Ada gambar kado dan ada gambar dadu. Nah, di kado ini biasanya kalian kalau bungkus kado itu yang ditempel itu bagian luar dari bangun ruangnya kan ya? Dari kotak barangnya kan? Nah, untuk mengetahui dia berapa luasnya, itu kita pakai luas permukaan. Nah, sebenarnya kita sering banget nih ketemu luas permukaan bangun ruang di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak tadi, misalnya kita bungkus kado atau kita mau nempel ini nih kertas yang berwarna di dadu. Terus bisa juga seperti kita mengecat celengan, gitu. Nah itu yang diukur itu luas permukaannya kan ya, di bagian luarnya. Oke, selanjutnya untuk itu Ibu berharap banget peserta didik itu dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Terus juga Ibu berharap para anak-anak ini bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, dan anak-anak bisa membuat jaring-jaring bangun ruangnya. Itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, coba di sini kita perhatikan dulu nih. Di sini ada gambar apa? Itu kulkas Bu, kulkas. Itu lemari. Kulkas. Oke, tapi ini lebih bisa dilihat sepertinya ini lemari nggak sih anak-anak? Lemari, Bu. Oke, karena dia ada pintunya ya, bisa dibuka. Nah, itu ada gambar notes yang ditempel juga. Coba sekarang anak-anak tentukan perkiraan berapa banyak notes tempel yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh lemari. Jadi karena notesnya cuma sampai sini, coba anak kira-kira dari sini ke sini itu jumlahnya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Buat tutup pintunya aja. Iya, nutup depannya aja. Siapa yang bisa jawab? 36 Bu. 36. Oke, itu mungkin dari perkiraan anak-anak saja ya. Aku Itu sebagai kenapa? Kan bayangin doang kan ya Bu. Iya, itu cuma perkiraan saja. Nah, jadi banyaknya si notes tempel yang bakal menutupi seluruh lemari itu tuh sama aja kayak luas permukaan bangun ruang. Nah, ini lemari ini kan bangun ruang apa? Balok, betul. Nah, jadi banyaknya notes tempel itu sama seperti kita mengaplikasikan luas permukaan bangun ruang, yaitu bangun ruangnya balok. Nah, ini ada keterangannya juga ya. Jadi memang tadi yang disebut 36, terus ada yang mengira-ngira juga 96. Nah, itu banyaknya untuk menentukan luas permukaan lemari dalam satuan notes tempel persegi. Oke, selanjutnya
Nah, dari yang contoh tadi udah Ibu sebutkan, itu dapat disimpulkan luas permukaan sebuah bangun ruang adalah total luas dari semua sisi bangun ruang tersebut. Jadi, semisal kita mau bungkus kado untuk teman kita sebuah penghapus papan tulis. Nah, ini kan ada sisi depannya, atas, bawah, samping, kanan, kiri, dan sisi belakang ya. Oh iya. Nah, jadi untuk menentukan berapa besar bungkus kado yang diperlukan, berarti kita harus mencari luas permukaan. Betul banget. Luas permukaan dari bangun ruang apa? Balok. Nah, ini di sini ada jaring-jaringnya ya. Ini ada yang tahu nggak apa? Prisma. Yang sebelah sini? Balok. Yang ujung sana? Kubus. Kalau persegi itu bangun datar. Nah, itu kubus. Yang Sebelah ketupat. limas. Oke. Tapi bentuknya ya segitiga ya, karena dia kalau dibuka itu bentuknya ada 4 segitiga. Nah, selanjutnya tadi anak-anak lihat jaring-jaringnya ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan bangun ruangnya. Ada kubus, balok, dan prisma. Silakan untuk anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok yang isinya 6 orang. Oke? Nih Ibu kasih LKPD-nya. Silakan sambil disimak selama pembelajaran ya anak-anak. Boleh. Oke, boleh ada yang 6 orang dan 7 orang. Nah, boleh dibuka ke lembar yang pertama. Itu anak-anak bisa lihat perintahnya di LKPD. Nah, gambarlah jaring-jaring dari salah satu bangun ruang di bawah ini. Nah, untuk yang kelompok 1 anak-anak silakan gambarnya jaring-jaring kubus. Untuk kelompok 2 anak-anak silakan gambarnya itu jaring-jaring balok. Dan yang kelompok 3 silakan untuk gambar jaring-jaring prisma. Kalau kamu kerja katanya. Bukan. Jaring-jaring yang mana, Pak? Tadi ya Bu. Jaring-jaring itu nih. Kita kasih lihat lagi ya. Jadi dari bangun ruang, kalau misalnya bangun ruang itu dibuka jadi satu-satu, itu bentuknya seperti ini. Nah, ini jaring-jaring, tadi anak-anak jawab ini jaring-jaring balok. Nah, ini kalau misalnya nanti kita bentuk dan kita olem, itu dia akan membentuk balok. Nah, karena udah pada lihat lagi, jadi anak-anak silakan bikin jaring-jaringnya dulu. Ibu ini prisma apa? Prisma segitiga. Segitiganya bebas. Jaring-jaringnya boleh bentuknya bermacam-macam, tapi harus kalau misalnya diimajinasikan harus bisa berbentuk balok. Aku mau bikin kardus yang panjang dong, yang kayak kardus kira itu loh. Kamu kan. Oke, selama 5 menit aja ya anak-anak. Balok. Oke, yang ambil kelompok 1 kalau jaring-jaring kubus itu ada berapa? Itu yang kayak kardus. Kalau 8 dia nanti ada 2 ya? Oke, boleh. Coba diperkirakan ya. Yang kelompok 2 gimana anak-anak? Udah bisa. Coba dibayangkan aja ya kayak balok, kalau misalnya dibuka itu kayak gimana? Apaan sih, Haikal? Pipi dong. Ya kan dia. Pipi dong. Ingat pasarnya samping kanan kiri. Iya, tahu bisa gitu. Jadi pipinya itu bayangin balok yang Terusnya gede banget. Jaring-jaring ini gambar segini ya. Untuk yang ini kerja juga. Itu udah berapa? Ini 2 ada. Udah. Aja berarti
Apakah semuanya bisa mengerjakan? Oke. Dua dong. Satu dong. Bagaimana ini anak-anak gue di kelompok 2 agak kesulitan? Maksudnya boleh. Boleh. Ini siapa sih? Balok boleh ada sisi yang perseginya loh. Nah, Persegi. Gak boleh lo kan bisa. Kalau bentuknya persegi paling cuma di ujung kanan dan kirinya aja. Tiba-tiba gitu kok maksudnya. Di sebelah kanan kirinya. Sisi kanan kiri. Oh iya boleh. Bisa. Gak apa-apa kan yang penting Beli balok kan? Oke. Sepertinya dari 3 kelompok anak-anak sudah mengerjakan jaring-jaringnya ya. Oke, Ibu boleh minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menuliskan jaring-jaringnya di buku tulis. Oke, dari kelompok 1 silakan Leski. Dari kelompok 2 Rangga. kemudian tulislah. Oh, gambar satu. Untuk ayah ini untuk yang kelompok 3 siapa yang mau? Oke, boleh. Untuk Daniel. Silakan maju. Ya yang bagus gambarnya. Aman aja. Nanti kamu sebelah kanan, kamu kelompok 3. Nanti sekarang banget, harus gak boleh gitu tuh teman-teman. Ya, sulit ya. Rangga kurang panjang. Oke, anak-anak diperhatikan ya. Nih ada Leskia dari kelompok 1, Rangga dari kelompok 2, dan Nil dari kelompok 3. Untuk yang kelompok 3 karena hanya bikin jaring prisma segitiga, coba diperhatikan cara untuk menggambar jaring-jaring kubus dan balok ya. Untuk kelompok yang lain juga berlaku seperti itu, oke? Oke, Bu. Mas permukaannya juga, Bu. Oke, dari Leskia udah nih jaring-jaring kubus. Boleh dijelasin Leskia kenapa ini disebutnya jaring-jaring kubus? Oke, ini enggak, jadi ini anggapnya ini sama isinya, tiap isinya. Terus kalau misal kita bayangin, Perhatikan ya teman-teman. nanti misal ini sebagai alasnya nih, nanti kan ini berdiri. Terus ini berdiri. Nah, ini kita diriin, nah nanti ininya kita tumpuk. Ini kita diriin lagi, nanti jadi kubus. Oke, tepuk tangan untuk Leskia dari kelompok 1. Terima kasih Bu. Oke. Untuk kelompok 2 Rangga juga sudah selesai nih menggambar jaring-jaring baloknya. Boleh dijelaskan Rangga kepada anak-anak teman-temannya? Oke teman-teman, nah ini kalau ini, iya teman-teman dengerin. Iya. Nih kalau misalnya ini nih ditekuk ke sini nih, jadi berdiri, terus yang ini juga berdiri nih. Ya. Terus ini tinggal tekuk gitu. Yang mana yang mau jadi alas Rangga? Yang jadi alas yang ini sama sisi yang mana? Teman-teman maunya yang alas yang mana? Ini ya. Ini alasnya nih. Boleh, ini Jadi sebagai ini alas. tekuk, ya kan? Terus ini tekuk. Nih kita, nih jadinya nih berdiri, berdiri. Terus ini jadi atasnya, terus ini jadi samping yang sebelah sini. Iya benar. Terus yang ini buat tutupnya. Ya, nanti kita pakai kardus. Oke, terima kasih Rangga. Anak-anak udah bisa paham ya, ini jaring-jaring balok. Ini memang di bangun ruang ini khususnya untuk membuat jaring-jaringnya kita perlu membayangkan kayak balok itu kalau dibuka gimana, kalau kubus dibuka gimana, kalau prisma gimana. Oke, selanjutnya Megil juga sudah selesai menggambarkan jaring-jaring prisma segitiga. Untuk Megil boleh coba dijelaskan kepada teman-temannya. Oke, teman-teman, ini khususnya prisma segitiga sama sisi karena ini segitiganya sisinya sama nih. Nah, ini untuk gambarnya sendiri, dia ini
sama kaki tadi, maaf sama kaki teman-teman salah. Ya gitu ya, jadi nanti tuh ini tuh diberdiriin, ini juga diberdiriin. Nah nanti dia bentuknya kayak gini nih. Ibaratnya ini sisi ini ya, terus ini sih ininya, ini sisi ininya. Nah ini nanti sih berdiriin. Nah segitiganya yang di sini-sininya. Oke, Menil terima kasih karena sudah menjelaskan kepada teman-temannya. Gimana anak-anak udah pada paham belum cara untuk bikin jari-jari kubus, balok, dan prisma segitiga? Ibu garis-garis gua tempat digunting apa gimana itu? Yang mana Pak Bet? Itu garis-garis gua yang di jaring prisma segitiga. Yang ini adalah tanda kalau dia panjangnya itu sama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya untuk unsur-unsur dari bangun ruang ini. Jadi diharapkan untuk anak-anak seperti yang gambar yang seperti ini sudah bisa tahu ya kalau ini itu berarti besarnya sama kayak yang ini dan yang ini. Seperti itu. Oke, Bu. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah menggambar jaring-jaring dari masing-masing bangun ruang. Sekarang kita coba hitung untuk luas tiap permukaannya. Oke, karena ini jaring-jaring kubus ini bangun datar apa ya, anak-anak? Persegi. Persegi itu luasnya apa, anak-anak? Sisi kali sisi. Sisi dikali sisi. Nah, karena di jaring-jaring kubus ini kita punya berapa persegi? Ada 6 persegi ya. Dia jumlah sisinya sama semua. Jadi untuk luas permukaan kubus itu bisa kita hitung dengan tadi ada 6 persegi dikali luas dari persegi itu sendiri. Sisi dikali sisi. Nah, ini jadinya untuk menghitung luas permukaan kubus jadinya 6 dikali sisi kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada jaring-jaring balok. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada berapa jumlah balok nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi di sini bentuknya sama semua atau beda-beda, anak-anak? Beda-beda. Nah, tapi khususnya lagi kalau misalnya anak-anak nanti buatnya pakai penggaris, yang ini dengan yang ini itu besar, panjang dan lebarnya itu sama. Mungkin kelihatan juga ya di sini sekilas, walaupun kita nggak pakai penggaris. Nah, yang ini itu sama dengan yang Bawah. yang alasnya ya. Oke, yang sebelah sini sama dengan yang sini. Oke, kita kasih C. Nah, maka untuk luas permukaan dari balok itu sendiri bisa kita tuliskan seperti ini. Karena jumlah persegi panjang yang A ini ada 2, jadi kita tulis 2 dulu ya anak-anak. Oke, selanjutnya untuk dari sisi rusuk yang ini sampai yang sini, ini dinamakan apa kalau di balok? Panjang, betul. Panjang dikali yang ini dari rusuk sini ke sini? Lebar. Betul. Selanjutnya itu baru yang persegi panjang yang B. Selanjutnya kita ke persegi panjang yang A. Yang A itu ada jumlahnya 2 juga ya. Betul. Oke, yang ini kita perhatikan lagi. Rusuknya dari sini ke sini itu apa? Panjang. Betul. Dikali rusuk sini ke sini apa? Dia kan bakal berdiri ya? Tinggi. Jadinya tinggi, betul. Oke, selanjutnya untuk yang persegi panjang yang C, ini dari rusuk sini ke sini lebar, betul. Nah, untuk rusuk yang sini ke sini yang tegak tinggi. Maka kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini untuk mencari luas permukaan balok. Nah, ini bisa juga untuk disederhanakan.
Ya, ini kan semuanya punya dua ya, anak-anak. Punya dua persegi panjang. Jadi duanya kita keluarkan dan kita kasih kurung. Selanjutnya kita tuliskan nih, ada P dikali L, ada P dikali T, ada L dikali T. Oke, ini ditulis apa anak-anak? P dikali L. P dikali L. Lalu ditambah P dikali T. Ditambah L dikali T. Nah, maka kita bisa simpulkan kalau luas permukaan dari balok itu seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada prisma segitiga. Jadi untuk luas permukaannya, dia ada untuk prisma segitiga kita bisa rumuskan itu luas permukaannya gak mesti segitiga ya, karena prisma itu bentuknya banyak. Ada bisa prisma segi 4 yang mana balok, terus juga bisa segi 5, segi 6. Jadi kita ibaratkan saja prismanya itu segi N. Jadi kita coba buat ininya ukuran sisinya itu semuanya sama. Nah jadi untuk luas permukaan prisma segitiga ini, karena dia alasnya sama, ya kan, alas dengan tutupnya sama ya, maka kita bisa tuliskan 2 dikali luas dari alas itu sendiri. Karena kan tadi yang seperti ibu bilang, prisma itu bisa banyak kayak segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 itu juga bisa. Jadi kita menuliskannya luas alas, tergantung dari alas dari prisma itu sendiri nanti apa. Betul anak-anak? Betul. Oke, selanjutnya karena luas permukaan itu adalah jumlah luas dari semua permukaan, jadi kita tambah. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 3 persegi panjang ya. Nah, ini rusuk sini sampai ke sini itu sama saja besar yang ini sampai ke sini. Betul bukan anak-anak? Betul. Nah, karena dia ada 3 nih. Kan ini ada 3 ya. Ini membentuk apa? Kalau misalnya di SD kemarin kita sudah belajar namanya keliling bangun datar. Ya. Nah, ini dicarinya dengan keliling bangun datar. Jadi kita bisa menuliskan di sini keliling alas dikali. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang ini kan panjang dikali lebar ya. Nah, panjangnya itu kalau misalnya prisma dibentuk itu menjadi tinggi prisma. Nah, makanya di sini nanti keliling alas dikali tinggi. Jadi luas permukaan prisma segitiga itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas, tergantung alasnya apa, dikali tinggi prisma. Oke, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sudah cukup ya. Nah, ini ibu buatkan rangkumannya. Jadi untuk luas permukaan kubus, balok, dan prisma segi N itu rumusnya seperti yang tadi sudah kita tulis di papan tulis. Dan kita tahu ya asal usulnya itu rumus yang ada di sini itu dari mana aja. Oke, jadi pada intinya luas permukaan bangun ruang sekali lagi luas dari jaring-jaring yang sudah di bangun ruang itu dibuka, lalu dihitung di masing-masing luasnya itu berapa. Nah, itu namanya luas permukaan bangun ruang. Selanjutnya di sini ada latihan di LKPD. Mungkin anak-anak bisa kerjakan terlebih dahulu. Di LKPD di halaman ketiga boleh dikerjakan. Itu ada soal untuk yang pertama itu ada sebuah kubus memiliki panjang sisi 2 cm. Nah, berarti itu sisinya kan 2 cm ya. Nah, berarti tinggal dimasukin nih pakai rumus yang sudah tadi kita cari asal usulnya. Pakai 6 dikali S pangkat 2. Selanjutnya ada balok tuh, ada panjang alasnya, ada lebarnya dan tingginya. Itu tentukan juga luas permukaan kubusnya. Oke. Dan yang soal ketiga itu, soal yang kedua ada prisma. Prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 6 cm dan tinggi 8 cm.
panjang alas 6 cm dan tingginya itu 8 cm. Lalu tinggi prismanya itu 10 cm. Nah, karena alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku, jadi untuk luas alas dan keliling alasnya pakai rumus untuk mencari luas dan keliling segitiga, betul. Oke, mungkin itu bisa dikerjakan sebagai kelompok tadi yang LKPD. Ada yang udah selesai juga ya? Oh, udah selesai. Oke, dari teman-teman kelompok 2, Haikal ada yang udah selesai nih. Boleh kepada Haikal. Boleh ditulis di sini. Oh iya. Yo, itu double. Yang nomor berapa? Boleh nomor 1 dan 2. Untuk anak-anak diperhatikan ya. Haikal, kita lihat caranya Haikal untuk mencari luas permukaan dari kubus, balok, dan prisma segitiga. Oke, anak-anak melakukan hal yang sama juga nggak kayak Haikal nih? Jadi ditulis dulu luas permukaan. Oh, kalau Haikal digambar ada kubusnya, terus dimasukin nih 6 dikali S pangkat 2. Tadi karena panjang sisinya 2 cm, jadi Haikal masukin nih, dikuadratkan ya. Jadinya 2 dikali 2 itu 4, lalu jawabannya 3. Nah, untuk yang balok seperti di soal itu kan udah jelas ya, panjang, lebar, dan tingginya. Jadi anak-anak tinggal masukkan saja di sini, ketemu hasilnya 52 cm kuadrat. Oke, untuk yang luas permukaan prisma, nanti teman-teman, nanti anak-anak silakan untuk menyimak penjelasan dari Haikal ya. Boleh Haikal dijelaskan 288 dari mana? Oke, kalau untuk luas permukaan prisma di sini karena prismanya itu tadi alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan tadi kan prisma itu tergantung alasnya ya. Tadi rumusnya itu keliling alas dan luas alas, otomatis karena alasnya itu segitiga siku-siku kita pakai luas alas untuk segitiga siku-siku dan keliling segitiga siku-siku. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi, alas itu 6, tinggi itu 8, berarti setengah kali 6 kali 8 nanti dapatnya 24. Kemudian keliling alasnya itu 6, 8, 10 tinggal ditambah aja, jadi nanti dapatnya 24. Karena rumusnya ada 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prismanya ada 10, berarti 2 kali 24 itu 48, 24 kali 10 itu 40, tinggal ditambahkan nanti hasilnya adalah 288 cm persegi. Oke, anak-anak bisa paham dengan penjelasan dari Haikal? Wow. Oke, Haikal memang cepat sekali ya mengerjakan soalnya. Nanti untuk anak-anak supaya lebih paham lagi mengenai cara mencari luas permukaan dari bangun ruang, nanti silakan kerjakan latihan dari yang ibu kasih ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada Rangga adalah seorang pencipta pemain Rubik. Nah, dia ingin mengganti semua warna pada Rubik tersebut dengan menempel stiker warna persegi. Bantu Rangga untuk menentukan banyak warna stiker yang dia butuhkan. Nah, ini ada merah, kuning, biru, putih, dan hijau, oranye. Nah, ada 6 warna stiker ya. Selanjutnya, banyak stiker yang dibutuhkan untuk setiap warna. Berarti anak-anak carinya gimana nih? Untuk banyak stiker yang dibutuhkan. Ada yang bisa jawab?
Kira-kira gimana cara menentukan banyak stikernya? Pakai luas alas yang tadi kita pelajarin nggak sih Bu? Luas Luas permukaan, betul. Pakai luas permukaan dari bentuknya kubus. Seperti itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang Ibu jelaskan tadi juga, semoga anak bisa memahami penerapan dari luas permukaan bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Oke, nanti Ibu kasih tugasnya di akhir ya, anak-anak. Untuk anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi seputar luas permukaan bangun ruang? Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif selama 2 jam pelajaran. Jika Ibu ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Silakan untuk ketua kelas ditutup. Oke, bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baca hamdalah. Alhamdulillah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, Nabila, tolong yang tadi jangan ditutup kameranya. Tadi pas di awal pembelajaran Nabila kasih contoh lemari, terus post-it ditempel-tempel ya. Iya betul ya. Nah tadi sebelum Ibu lihat ini, Ibu pikir tadi bisa tuh dikembangkan menjadi konteks agar siswa bisa menemukan sendiri rumusnya. Tapi begitu lihat slide terakhir, sepertinya soal Rubik's Cube ini lebih yang tadi terakhir. Nah, sayangnya kamu berikannya di akhir, kenapa nggak diberikan di awal sebagai konteks untuk siswa menemukan sendiri rumus luas permukaan. Jadi kalau kita bicara bangun ruang, biasanya yang paling sederhana itu guru mulai dari kubus, karena panjang sisinya sama. Ya, ini contoh kubus kan ya? Iya betul ya. Dan dalam konteks pengukuran, kalau mencari rumus volume dan luas permukaan ini kan pengukuran ya? Iya betul Ibu. Measurement and geometry ya. Biasanya dalam pengukuran siswa itu menggunakan satuan tidak baku dulu, baru menggunakan satuan baku. Dalam contoh soal latihan kan kamu sudah memberikan soal yang satuannya dalam sentimeter. Nah, kalau dalam memberikan soal Rubik's Cube, ini ada satuannya nggak? Nggak ada Ibu. Satuannya Tidak ada, tapi satuannya adalah kotak-kotak stiker. Persegi kecil pada setiap sisi. Sehingga ketika kamu bertanya berapa banyak persegi kecil yang dibutuhkan, tadi kan ya, anggaplah stiker ya. Iya Ibu. Berapa banyak stiker biru, berapa banyak stiker putih, karena ada 6 warna berbeda. Berarti kan kamu menanyakan tiap-tiap sisi kan ya. Betul. Baru kemudian menanyakan totalnya berapa. Nah ini bisa mengarahkan ke konsep luas permukaan bangun ruang rumus. Jadi ini harusnya di awal, sehingga siswa menemukan sendiri rumusnya. Kalau tadi kamu terlalu banyak menjelaskan di depan dari gambar jaring-jaring. Dan gambar jaring-jaringnya pun itu 2 dimensi. Kenapa enggak kamu kasih benda bangun ruang yang aslinya? Tadi kan Raka udah bilang Bu, kayak apa tadi? Kayak kotak sepatu ya, kayak kardus ya gitu. Jadi sebetulnya bawa aja barangnya ke kelas, kotak sepatu kayak kardus Indomie kayak itu kan ya, contoh-contoh balok ya. Nah di situ mereka akan mengukur sendiri berapa ukuran panjang, lebar, tingginya, menghitung luas permukaan tiap-tiap sisi, lalu menemukan rumusnya. Itu lebih menarik aku rasa. Benar nggak? Betul Ibu. Barangnya dibawa aja, barang-barang bekas di rumah. Nah ini bisa dijadikan konteks di awal sebelum dia menggunakan satuan standar sentimeter atau meter dan seterusnya. Ya. Baik. Ya mungkin itu sih masukan dari Ibu ya. Terima kasih untuk Nabila. Karena sudah selesai, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Teman-teman kita mau Ibu nggak mau kasih. satu ya? Iya. Beneran ya? Bisa dipakai. Gimana kan? Iya.
Wajib besok dimajuin aja. Iya. Kalau ruangan di posisi Di gedung yang Iya, dulu Bu. Kemarin kami baru koordinasi sama yang kelas B dulu, cuman kelas B juga masih menunggu dulu karena kan belum selesai tampil ini, jadi masih koordinasi. Sekarang prodi lain juga berposisi juga. Betul, ya. Berarti boleh meskipun bukan untuk ujian akhirnya nggak apa-apa. Nanti coba Haikal kasih tahu. Kalau berarti minggu depan tetap di Haikal nggak bisa dari Kamis juga. Kalau masalah yang pribadi untuk ruangan Toko Bani, oke. Tapi pada oke. Nggak maksudnya dari tadi.